hari ini Bu mau simulasikan gimana cara menganalisis soal. Kemarin kan teori-teori ya, ini Ibu buat sebenarnya mau praktek pakai SPSS kalian tuh, tapi karena mungkin belum pernah juga, jadi Ibu mau pakai atau udah pernah belum pakai SPSS? Belum, Ibu. Belum ya, ya makanya karena mungkin lumayan susah juga adaptasinya, jadi Ibu pakai Excel. Jadi ini pakai contohnya yang pakai Excel. Jadi biar lebih mudah nanti kalau misalnya kalian mau menganalisis soal. Kemarin kan langkah-langkahnya sudah diketahui ya. Jadi mulai kisi-kisi soal, terus nanti buat kartu soal, terus nanti buat soalnya itu sendiri. Nah, soalnya itu kalau mau untuk penelitian gitu ataupun kalian mau ambil soal yang baik itu tidak langsung dipakai tapi diuji coba dulu. Nah, uji coba itu biasanya misalnya kalau kalian mau penelitian atau mau buat soalnya itu di kelas 4. Uji coba itu biasanya ke kelas yang sudah diberikan materi tersebut atau ke kelas yang sudah diberikan eh, tema tersebut gitu. Jadi kalau kelas 4 berarti yang sudah kan berarti sekarang kelas 5 ya. Nanti dikasihinnya ke kelas 5 di uji cobanya gitu. Jadi sama penelitian juga nanti misalnya kalian mau penelitian di kelas 4, nanti masih soalnya, uji coba soalnya berarti ke kelas 5. Atau penelitian di kelas 6, berarti ngaji uji cobanya ke kelas 1 SMP gitu. Biasanya sih satu tingkat lebih tinggi daripada yang mau kita teliti atau daripada yang mau kita kasih soalnya gitu. Nah, caranya kemarin kan udah sempat dibahas juga ya, ada validitas, reliabilitas, daya beda, dan eh, tingkat kesukaran. Ini ada rumusnya juga. Kalian bisa cari rumus-rumus ini tuh di buku-buku. Jadi agak perih mata, lagi sakit mata. Jadi ini ada di buku-buku metode penelitian juga banyak ya, jadi bisa dibaca. Nah, validitas juga kemarin sempat dibahas ya. Jadi langkah-langkah nanti kalau kalian mau penelitian ini kan semester 5, jadi mungkin kemungkinan nanti bisa penelitiannya di sekolah ya. Kalau mudah-mudahan ini pandeminya segera berakhir, terus nanti pas kalian skripsi itu bisa penelitian di sekolah dan bisa mengambil eh, penelitian eksperimen seperti sebelum corona gitu. Jadi penelitian eksperimen ini tahapannya uji coba soalnya kalian pertama tuh kemarin kan sempat ada bahasan juga tentang validitas ahli ya. Jadi nanti di judgement ke expert ke ahli setelah dari ahli oke, misalnya valid dan bagus gitu, valid semua tuh soalnya atau yang nggak validnya kita buang, yang validnya kita ambil, terus di validitas eh, dengan rumus validitas isi. Rumusnya ini yang sudah Ibu tulis di learning. Jadi RxY gitu ya. Kalau lihat RxY, X-nya itu skor tiap butir soal, Y-nya itu skor total tiap siswa uji coba, jumlah perkalian dan sebagainya. Ini rumusnya. Nanti ada, sebenarnya ini Ibu ambil dari mahasiswa yang sebelum corona ya, sebelum corona Ibu bimbing buat eksperimen gitu. Dan ini bisa kalian download banyak sebenarnya kalau kalian searching di Google analisis soal dalam bentuk Excel gitu. Nanti tinggal kalian masukin hasilnya itu langsung keluar hasil valid enggaknya gitu. Nggak usah kalian masukin lagi rumus ini, mereka udah tahu kalau kalian untuk mencari apa validitas tuh ini. Biasanya sih tinggal langsung pakai aja, nggak usah dibuat rumus lagi di Excelnya. Jadi nanti bisa kalian download, terus nanti kalian masukin aja hasil uji cobanya. Sama juga dengan yang ini, yang kedua itu reliabilitas ya. Reliabilitas juga sama, kalian tinggal download. Sini, sini. Kalian tinggal download Excelnya, nanti ada juga tinggal masuk-masukin rata skornya dan sebagainya. Terus nanti juga sama tingkat kesukaran, itu ada sukar, mudah, sedang, gitu. Terlalu mudah, terlalu sukar. Itu untuk apa? Untuk mengkomposisikan soal. Kalau soal itu tidak harus mudah semua atau tidak hanya sukar semua, tidak hanya sedang semua, tapi harus ada biasanya 27% mudah, 27% sukar, sisanya 54%-nya sedang gitu. Itu biar semuanya bisa terukur. Terus daya beda.
Nah, daya beda ini tuh soal yang baik itu harus bisa membedakan siswa yang pintar gitu, siswa yang di atas rata-rata kemampuannya dengan siswa yang masih kurang gitu. Jadi kalau nilainya sebenarnya agak bingung juga ya kalau nilainya 100 semua, berarti kemungkinannya kayaknya semuanya pintar-pintar gitu sama kemampuan itu. Tapi kalau misalnya dalam satu kelas itu heterogen, artinya ada yang siswa yang tinggi, sedang, rendah, itu harusnya soal bisa membedakan itu. Gitu. Si soal itu bisa membedakan kemampuan-kemampuan mereka dalam uh, menjawab soal. Gitu. Nah ini daya daya beda. Sebentar ya. Oke, ini rumus-rumusnya. Ini nggak perlu dihafal. Jadi nanti daya beda itu ada yang baik, ada yang cukup, ada yang jelek, ada sangat jelek atau sangat baik sekali, baik sekali. Ini tinggal nanti saya Bu sempat mau searching tapi belum sempat. Tapi kayaknya gampang nanti Bu searching di sini juga buat Excel-nya. Kayaknya sih ada juga Ibu di laptop cuma harus nyari. Jadi eh, sama-sama kayak searching di Google sih nyarinya. Jadi mendingan searching nanti gampang sih. Tinggal masukin. Contohnya gini. Contoh ini udah Ibu buat di sini ya. Ini Ibu ambil dari skripsi mahasiswa. Saya coba, coba soal ya. Yang pertama, kualitas ini yang validasi, ini nanti ada valid, tidak valid. Jadi nanti kalian buat ini kelihatan nggak terlihat ya? Nah, terlihat ya? Halo? Halo, halo? Ada suaranya? Terlihat, Ibu. Pada kemana ini? Berapa orang sih di sini? Coba, Ibu belum tahu nih. Ada berapa orang ini di sini? April? Oh, ini 21 ya. Iya, ya, sebentar. Ada 20 orang Ibu sama Ibu. Ada juga katanya yang belum di ACC, Ibu.
Oke. Ya, gendut. Oke. Nah, ini contoh untuk validasi ahli. Jadi nanti minta tolong ke dosen yang lain, misalnya nanti kalian kan punya dosen pembimbing, nah ini dosen yang minta untuk memvalidasi uji soal yang nanti akan kalian ambil gitu kalau buat penelitian gitu ya. Ini misalnya nomor 1, indikator uraian jawaban valid atau enggak gitu ya. Kalau nggak valid atau tidak valid, catatannya apa, nanti bisa diperbaiki ataupun bisa dibuang kalau misalnya itu tidak valid. Ini valid tidak valid. Ini masih sama ya validasi ahli. Jadi kalau ahli itu cuma deskriptif aja, maksudnya kita cuma lihat catatannya apa, valid atau tidaknya gitu. Itu kita ambil yang validnya. Nah ini contohnya, ini perbaiki sesuai dengan catatan gitu. Nah yang kok kepotong ya, kayaknya harusnya di ini ya, di download ya harusnya. Coba. Hmm, hmm, Bentar ya, loading ya, cip. Oke. Nah, ini contoh untuk analisis butir soal yang, ini PG ya. Kalau PG, nah ini tadi ahli, nah ini uji validitas untuk isinya. Jadi hasil dari uji coba soal. Contohnya ini ada 15 soal, nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6, sampai 15. Terus ini namanya yang diuji coba itu ada 27 soal. Nah, 1 itu artinya jawabannya benar. Kalau 0 itu artinya jawabannya salah. Jadi nomor 1 si Septian ini benar. Nomor 2 dia benar, nomor 3 benar, nomor 4 salah, nomor 5 benar, nomor 6 benar gitu. Makanya dia ini 1, 1, 0, 1, 1 gitu. Dipahami nggak ini angka-angka ini? Jadi ini Fobia nomor 1 benar, nomor 2 benar, nomor 3 benar, nomor 4 salah, nomor 5 salah gitu. Kalau salah 0, kalau benar 1. Sini dulu dipahami maksudnya. Paham Ibu. Jadi yang jumlahnya itu berarti jumlah betulnya kan Bu? Betul, betul. Jadi ini jumlah betulnya Septian 10, Audia 10, siapa ya, Karisma 14, Amelia 7. Ya ini Amelia berapa nih? 14, Siti Jamilah 7 gitu. Betul Nisa gitu ya. Jadi ini yang 1 itu benar, jawaban benar, yang 0 jawaban salah, dan jumlah ini jumlah yang benar gitu. Nah ya. Iya Bu, paham. Oke. Nah, ke bawah juga kita jumlahkan sesuai dengan kebutuhan yang soal tadi, yang rumus tadi itu. Nah, ini total ya, ini total ke bawah. Jadi ini total 23 itu yang jumlahnya, yang nomor 1 yang menjawab benar itu ada 23 orang. Yang nomor 2 yang menjawab benar 24, yang nomor 3 25 orang gitu, berarti ini kan 10, eh, sebel, apa 11, 15, 13, 23 dan seterusnya. Jadi ini yang jumlahnya benar ini ke bawah jumlahnya. Yang total ini ya. Bisa ya total ini. Ini juga sama. Nah, kalau kalian nanti search di Google gitu ya, untuk dapat ini Excel, kalau Excel kan kalau dimasukin tabel nih ini otomatis keisi ya. Nah, biasanya juga ini kayaknya si Yosa nih, ini yang punya Yosa, itu gitu deh Ibu minta, udah kamu nggak usah nyari ini apa masukin sendiri, ini aja apa nyari di Google aja yang udah diisi gitu, terus nanti tinggal masukin angkanya, udah nanti keluar. Nah, R-tabel, nah ini R-tabel mungkin yang harus dicari karena ini disesuaikan dengan jumlah responden. Jumlah respondennya 7, tapi biasanya 27 dikurangi 1. Ini yang harus dicari di sini. Ini bisa sih nanti mungkin ditanya tapi kalau jumlahnya nanti R-tabelnya ini 0,78.
itu R tabel. Nah, ini terus R hitung. R hitung itu yang tadi yang rumus yang R X Y. Nah, ini semuanya ini mereka udah langsung masukin di sini gitu. Jadi nanti dikali mana tuh ini udah langsung dapat hasilnya. Kalau nanti hasil valid tidaknya ini udah disesuaikan. Nah, kalau valid itu kalau R hitungnya lebih besar daripada R tabel itu nilai valid. Kalau kurang dari R tabel ya ini tidak valid. Nah, ini contohnya ya. Ini kan R hitungnya 0,6, R tabelnya 0,4 berarti kan lebih besar. Ini 5, ini 4 lebih besar. Nah, kalau ini lebih kecil ya, berarti 0,2 lebih kecil daripada 0,6, berarti itu tidak valid. Ini juga sama, valid, tidak, dan sebagainya. Pokoknya berarti ini kan 15 soal dia ya. Yang tidak valid itu ada nomor 3, berarti ya, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 12, nomor 13. Berarti ini tidak valid. Nah, makanya kalau kalian mau penelitian atau misalnya mau uji coba soal, misalnya awalnya kita mau ngasih buat siswa itu 10 soal. Mau uji coba tuh harus 2 kali lipatnya minimal atau enggak 15 gitu. Karena itu pasti kemungkinan misalnya ada yang udah valid soalnya. Soalnya ada yang tidak bagus gitu yang harus dibuang. Nah, makanya kita kencang-kencangnya itu harus berbanyak. Kalau kita mau penelitian 10 soal, ternyata pas uji coba juga sama 10 soal dan tidak validnya 5. Ya jadinya 5 soal yang kita pakai. Nah, makanya harus diperbanyak gitu. Nah, ini nanti coba ya Ibu searching uh, Excel-nya gitu biar nanti kalau kalian bikin tuh tinggal langsung masukin angka ini nih yang perlu kalian masukin itu tinggal angka ini aja nih, angka 1010 ini aja, karena yang ini yang beda dengan yang lain kan. Kalau yang ini tuh caranya sama aja, jadi nanti tinggal di hasilnya itu langsung kelihatan valid atau tidaknya. Yang valid diambil, yang tidak valid itu dibuang biasanya. Bisa aja direvisi tapi dengan catatan-catatan tertentu sih. Tapi kalau Ibu sarankan yang kalau tidak valid itu tidak bagus, ya buang aja. Nah, terus reliabilitas. Sampai sini dulu. Validitas dulu. Dipahami nggak untuk validitas? Mungkin nanti kita simulasi ngisi data ya. Isi datanya ngarang aja, tapi nanti kita kelihatan misalnya kalau ini valid tidaknya gitu hasilnya. Bisa ya? Ibu izin bertanya. Oh, boleh. Siapa? Kalau misalnya ini April, ya. Kalau misalnya R tabel itu kan April udah belajar ya Bu, statistika. Nah, R tabel itu kita dapatnya di web itu bukan sih Bu? Sebenarnya kita dapatnya itu di tabel R ya. Ada tabelnya kan ya? Yang biasa di Google itu kan Bu? Ya, bisa. Yang biasa di Google bisa. Atau yang kalian buka. Biasanya buku-buku statistik itu di belakangnya ada daftar tabel gitu. Daftar tabel R, daftar tabel. Itu semuanya tuh banyak. Daftar tabel T, daftar tabel tuh banyak nih. Ini yang dipakai daftar tabel R. April punya nggak daftar tabelnya? Nggak punya, Bu. Ya, tapi nggak apa-apa. Yang pakai di Google juga sama kok itu. Tinggal dicari aja kalau N-nya 27, R tabelnya berapa. Biasanya dia udah ini sih otomatis. Gitu kan? Pernah nggak nyari R tabel? Pernah, Bu. April pernah uji validitas juga di statistika yang ikut tukaran mahasiswa. Cuman aku masih nggak ngerti. Tapi itu pakai apa? Pakai Excel atau pakai SPSS? Nah, kalau April tuh carinya di tutorial. Jadi otodidak, dosennya nggak pernah belajar. Enggak, pakainya apa? Itu pakai Excel atau SPSS atau yang lain? Excel. Oh, oke. Nah, terus Bu mau nanya juga. Kalau misalnya R tabel sama R hitung itu, jadi kita ngambilnya deltanya 0,5 apa gimana, Bu? Nah, itu. Biasanya sih kalau penelitian pendidikan tuh 0,05, betul.
Jadi 95% gitu ya tingkat kepercayaannya. Gitu. Jadi errornya itu 0,05. Kalau 0,01 tuh terlalu kecil, biasanya jadinya nggak ini. Ini tuh kalau pakai 0,01 ini bisa nggak valid gitu, ya kan? Karena kan kemungkinannya jadi lebih sedikit ya. Kemungkinan errornya itu kan perhitungan matematika itu kan banyak koma ya. Jadi kalau kalian bandingin dua angka di belakang koma dan tiga angka di belakang koma itu kan nanti bisa bisa lumayan berbeda ya. Nah, makanya biasanya penelitian pendidikan April pakainya 0,05 gitu. Kamu pakai yang berapa kemarin nyarinya? 0,05 juga sama. Kirain April tuh bisa beda-beda, Bu. Soalnya rata-rata 0,05. Biasanya sih memang boleh beda-beda, cuman kalau pendidikan itu rata-rata 0,05 itu karena kan kita sosial yang maksudnya masih bisa ditoleransi lah. Beda kedokteran, kalau kedokteran itu kan menyebut uji coba itu kayak tuh kayak mau kalau ada salah tuh cuma dari kesalahan perhitungan itu gitu, dari kesalahan si dokter itu. Nah, kita juga sama. Jadi kita bisa saja salah menghitung gitu, tapi toleransinya cuma 5%. Gitu. Jadi kenapa banyaknya 0,05 di dunia pendidikan ya karena itu masih ada toleransi. Tapi 0,05 itu kalau menurut Ibu sih udah paling cukup ya, cukup cukup bisa meminimalisir lah. Makanya dipakai 0,05. Kalau mau pakai 0,1 0,01 sih lebih bagus, cuman ya itu paling eh, apa harus akurat banget kan sih angkanya tuh hasilnya gitu. Jadi ada miss sedikit jadinya nggak valid gitu. Kalau ini kan mungkin 0,6 nih masih masih bisa lah gitu kita toleransi dan sebagainya. Jadi intinya kalau mau penelitian pendidikan sih disarankan banyak ahli juga 0,05 sih. Itu April. Oh, berarti Bu, mau tanya lagi. Berarti kalau misalnya R hitung lebih dari 0,5 gitu, berarti itu dia valid. Kalau misalnya di bawah itu berarti tidak valid ya, Bu? Betul. Kalau sebaliknya tidak valid. Kalau lebih dari R tabel itu valid. Kalau kurang dari enggak. Oh, iya, iya, paham. Makasih, Bu. Oke. Ya, betul betul. Berarti itu dulu ikutnya ke ini bukan ke matematika bukan atau PGSD juga? Ke PGSD, tapi di statistika pendidikannya, bukan penelitiannya. Di mana? Di pertukaran mahasiswa, di UIR. UIR tuh Riau. Ya, Oke oke. Tapi online. online, Bu. Dan sebenarnya sih eh, gampang-gampang susah ya kalau kalau belum ngerti itu kadang kan katanya susah gitu. Padahal kalau udah ngerti itu tinggal masukin angka tuh lebih mudah malah lebih mudah eksperimen kalau penelitian itu daripada mungkin PTK yang harus dihitung setiap siklus ya. Kalau eksperimen kan cuma eh, pembelajaran dibandingkan maksudnya satu tema ya, satu subtema, satu tema nanti dibandingkan nanti hasilnya mana yang lebih baik gitu ya. Jadi salah satu cara menguji soal di kelas gitu. Oh ya, ada ininya nggak kemarin sempat download apa Excel-nya gitu yang kamu tinggal masukin angka. Nah, kalau April dihitungin manual, Bu. Jadi, bukan manual. Jadi, dari awal sampai akhir emang pakai Excel. Cuman, masuk-masukinnya pakai rumus. Oh, jadi kamu buat sendiri itu. Maksudnya klik sendiri mana dulu gitu ya. Iya, betul. Oh, bagus dong. Jadi lebih mahir ya. Enggak Enggak, juga. Bu, susah. Nggak ngerti sampai sekarang juga. Oke, oke. Oke. Emang sih karena ini kan banyak ya. Kan kalian lihat nih rumusnya ini rumusnya itu ini nih. Nah, ini N itu jumlah siswanya berarti tadi ini 27 ya. Ini sigma itu jumlah X kali Y. Jadi perkalian X dan Y dijumlahkan, hasilnya dikalikan N gitu loh.
Bingung ya. Terus dikurangi, tapi eh, sebenarnya nggak terlalu bingung juga sih. Jadi misalnya ada N atau gini ya. Nanti Bu coba simulasikan ya. Ibu coba download dulu ya. Download analisis butir soal, analisis butir soal apa tadi ya? Excel gitu ya. Sebenarnya Ibu ada sih, tapi lupa di mana. Ya tadi atau Ibu udah ini ya. Coba bentar ya. Stop dulu kali ya. Bentar. Waduh, harus nyari juga ya. Ya udah deh, kita mulai ini aja contohnya. Kita buat contoh manual aja kalau gitu. Bentar ya. Ini masih ada yang mau masuk ya. Dulu aja. Oke, ini ya. Contoh rumusnya tadi, coba Ibu harus lihat rumus dulu di sini berarti ya. Nah ini ya, rumusnya itu R, oke, XY, contohnya XY ya. Misalnya soal ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, jangan banyak-banyak. Ini sama siswa. Misalnya ada A, AA, BB, CC, DD, EE misalnya ya. Soalnya PG misalnya. Kita buat nilai yang pertama itu misalnya si A benar aja 1, 0, 1, 1, 1 misalnya. Terus ini berapa nih? Bebas ya. 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ya. Ini tuh ngarang ya. Ini tuh ngarang. Maksudnya ini nanti jawaban yang benarnya. Jadi nanti kalian, kok ada dua, satu ya, 1, 0, 1, 0 gitu. 0, 1, 0, 1. Nah, contohnya. Sampai sini bisa ya. Nah, ini jumlah siswa. Jumlah. Jumlahnya kita dari sini sampai sini. Sama ya, kita jumlah. Nah, jumlah ini berarti jumlah X ya. Nah, ada yang namanya Y. Jadi kalau cari validitas itu, kalian harus membandingkan nilai yang sekarang itu dengan nilai yang sudah mereka dapatkan sebelumnya. Biasanya eh, nilai yang sekarang itu nilai ini uji coba, nilai yang sebelumnya mereka dapatkan itu biasanya nilai ulangan terakhir atau nilai eh, skor total tiap siswa uji coba. Oh, atau ini juga bisa skor total buat tier soal. Ini pakai yang ini aja deh biar gampang. Ini bisa
Bisa diperkecil ya. Coba yang X dulu ya. Skor total ini berarti Y ya. Y ini X berarti. Skor total butir soal. Ini sum ya. Jumlah X sama dengan sum oke. Skor total butir soal. Ini berarti ya total butir soal. Skor total tiap siswa uji coba. Ini skor total tiap siswa uji coba Y ya. Terus N jumlah perkalian X dengan Y. Jumlah perkalian X dengan Y. Berarti ini ya. Ini kok belum N. Oke. Jumlah perkalian X dengan Y. Harusnya sih N jumlah ya. Jumlah perkali jumlah aja. X-nya X kuadrat. Oke, Y-nya X kuadrat. Oke, sip. Nah, kita rumus yang pertama. Berarti kita butuh X kali Y ya. N-nya berarti 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 harusnya. N dulu. Coba kita buat dulu N. N. Kok nama sih? N. Terus XY ya. X kali Y berarti ya. XY. X kali Y sama dengan X-nya ini dikali ini. Satu-satu berarti ya. Berarti yang ini X-nya ke sini ya. Kaliannya ini X-nya ini kali Y-nya ini X-nya ini dikali Y-nya ini. Yang ketiga berarti ya. Yang ini kali X-nya ini. Yang ini kali X-nya ini. Sampai sini bisa ya? Sampai sini bisa? Bisa, X. Bu. Oke. Coba kita ini Y, ini XY. Terus kita butuh lagi jumlah dari X dan jumlah dari Y ya. Jumlah dari X, sini aja deh. Sum dari X ya. Jumlah dari X. Ini jumlah dari Y. Sama dengan sum dari Y. Sama ya. Sum X dan sum Y. Terus kita butuh X kuadrat ya. Ini kan X kuadrat. X kuadrat. Oke, X kuadrat. Kita minta bentuk X kuadrat. Kuadrat ya. Ini sendiri X kuadrat tinggal sama dengan ini X ya, pangkat 2 berarti ya. Pangkat 2. Ini X kuadrat. Ini jumlah X kuadrat. Sum dari apa? Oke. Y kuadrat ya. Y
kuadrat. Kuadrat. Ini cari sendiri. Sama dengan Y dipangkat. Ini. Ini. Oke, Y kuadrat ya, Y pangkat 2. Oh, ini ke kiri ya. Aduh. Harusnya ini ke bawah ya. Oke. Ini harusnya kalian ke ini ya. Hitungnya biar gampang. Tapi kalau di 1, 2, 3 berarti ini ya. Kalau di ini tuh biasanya ada yang langsung. Tapi tadi di Google aku lama nyarinya. So, ini kita ini aja ya. 16, 9, 25. Supaya ya, harusnya ini yang 4. Ini yang 5 ya. Oke. Ini sama dari ini. Oke, sip. Nah, sekarang kita butuh apa lagi? Enggak ya? Udah. Kita masukin rumus yang atas dulu ya. RXY itu kan atasnya itu N. Apa ini jumlah perkalian X dengan Y? N itu harusnya coba ya. Oh, Ibu buka buku di mana ya? Rumus lagi. Harusnya sih jumlah aja kalau N. Itu nggak pernah ngapalin sih, cuman nah ini nih. Nih, mereka juga digini nih biar gampang. Ya kan, X-nya, Y-nya. Tuh kan, N itu jumlah siswanya ya. Berarti N ini kita 5. Ini kan dia juga 10 ya. Berarti kita ini 5 orang. Jadi cuma 5 orang. Berarti ya, Ibu tadi copy paste dari mahasiswa. N-nya 5 ya. N-nya 5. Nah, sekarang rumusnya itu N kali sigma X kali Y. X kalinya ini kan ya. Nah, jumlahnya sumbat ya. Nah, si ini nih, ini tuh sigma kan ya. Sigma X dikali Y. Artinya X kali Y dijumlahkan jadi berapa gitu ya. Nah, ini kan X kali Y, ini X kali Y, ini X kali Y, ini X kali Y, ini kali Y, ini sigma X kali Y gitu. Dipahami nggak? Itu jadi jumlah X kali Y-nya berapa? Halo? Halo? Bisa dipahami? Bu. Ya. Ya, oke ya. Kita buat, berarti yang ini kan yang pertama itu rumusnya, kita buat yang di atas dulu ya.
N-nya berarti 5 ya. N-nya 5 dikali dengan sigma X kali Y ya. Berarti ini kan jumlah. Nah, ini yang pertama itu dikurangi sigma X kali sigma Y. Sigma X berarti jumlah dari X gitu ya. Sigma X mana berarti? Yang ini berarti kan? Sigma X itu ini kan? Ya, betul, Bu. Dikurangi sigma, bukan dikurangi, dikali ya. Berarti ini harusnya kurungnya 2. Duh. Kurungnya 2. Gini lah. Oke, sigma X dikali sigma Y. Berarti sigma Y itu tadi ini ya. Sigma Y itu jumlah dari Y berarti. Oke. Yang salah ya? Oh, kurang kurung. Kurang kurung 1 sigma X dikali sigma Y. Oke. Apa nggak usah pakai kurung ya? Coba. Kenapa dia nggak mau ya? Atau mana? 5 kali 63. Benar nggak ini? 5 dikali 63. Atau harusnya 2 kali ya kurungnya ya. Kurangi sigma X dikali sigma Y. Coba. Kenapa dia nggak mau? Ada yang salah nggak? Coba ada yang bisa ini nggak? Benar kan ya? Kalau nggak bisa kita harus hitung manual. 5 kali 63 dikurangi 18 kali 18. Benar ya? Oh, Betul. ini nih nggak pakai kali. Nggak pakai kali. Ya kan? Kali kan? Nah, gitu nih. Bisa lihat ya. Nah, ini yang atas, yang bawahnya eh coba akar dari, nanti deh akarnya terakhir ya. Kita buat dalamnya dulu. Yang pertama itu sama dengan N kali sigma X kuadrat. N-nya 5 dikali sigma jumlah dari X kuadrat. Berarti jumlah dari X kuadrat ini ya. Betul? Halo? N yang ini nih. N-nya 5 dikali sigma X kuadrat. Ini kan X kuadrat tuh ini, X kuadrat, ini sigmanya, jumlahnya ya. Jumlah X kuadrat. Betul ya? Nah, ini kan? Betul. Betul, Bu. Oke. Nah, sekarang dikali itu pakai titik ini. Tadi Bu nggak pakai, makanya dia nggak mau. Sigma X dikuadratkan. Jadi jumlah dari X, jumlah dari X berarti ini, dikuadratkan. Berarti dipangkatkan, Mbak. Itu ya. Oke. Ya kan? Terus ini dikurungin, ini juga dikurungin. Oke. Nah, ini nih, yang kalau di sini tuh kurung ini nih, kurung apa? Kurung kurawal gitu, kurawal atau apa sih? Ini nih ya. Kurung kurawal gitu ya. Terus kan ini dikali lagi kan ya. Nah, ini dikali berarti pakai titik lagi. Bukan di sini ya. Ini dikali lagi, kurung lagi, berarti N dikali, N-nya 5 dikali dalam kurung gitu ya. Waduh. Ini coba lihat si kurawal ini tuh kayak kurang 1 ya. Kurung ini kayak kurang 1 ya. Benar nggak ini? Coba Ibu harus buka rumus yang lain nih. Oh iya ya harusnya nih. Oh ini nih biar gampang ini aja lah. Sigma ya ini N berarti N dikali sigma Y kuadrat. Berarti sekarang N yang ini dikali sigma Y kuadrat. Ini kan Y kuadrat berarti sigmanya ini ya. Jumlah dari
kuadrat kan artinya ya. Oke, dikurang sigma Y dikuadratkan. Berarti sigma Y-nya itu ini ya, jumlah dari Y kan maksudnya. Dikuadratkan, dipangkatkan 2. Dipangkatkan 2, udah. Dikurungin. Oke. Enter. Oh, sip. Tinggal diakarin ya. Kalau akar tuh apa sih? Di ini, di Excel. Tahu nggak? Root bukan sih? Bukan ya? Ada yang tahu nggak akar di Excel itu apa? Halo? SQRT Lupa. sih, Bu. QRT. SQRT. SQRT gitu. Ini Ya, ya kalau nggak salah coba seingat aku gitu dah. itu ya, cobain aja dulu. Nah ini ya, nggak tahu tapi ini bagi ini ya. 0,006. Ini karena datanya ngarang, jadinya angkanya aneh ya. Datanya ngarang. Angkanya 0,006 ya. Coba kalau kita lihat, ini kita harus cari dulu. Ini no, benar nggak sih ini SQRT? Coba ya. Apa sih tadi akar ya? Akar dalam Excel. Oh ya benar ya. Benar. Nilainya kita. Nah, ini salah satu contoh yang kalau uji coba soal 5 orang itu biasanya kemungkinan tidak validnya tinggi, dan kalian kalau mau uji coba soal itu harusnya banyak ya. Jadi siswanya, jadi di statistik itu bukan cuma diuji coba soal sih, semuanya kalau mau eksperimen dan semuanya itu semakin banyak datanya, semakin banyak angka yang kita olah itu biasanya validitasnya atau misalnya homogenitasnya itu biasanya lebih lebih bagus daripada yang sedikit gitu. Jadi nanti kalau mau penelitian jangan sedikit karena nanti mempengaruhi ke dalam uji coba perhitungannya. Coba sekarang kita bandingkan dengan R tabel ya. Bentar. Nah, ini 5 ya. Iya. Nah, ini dari mana aja bisa kita ambil. Coba N-nya 5 ya. Nah, ini 1% ini signifikansi tadi yang April bilang 1%. Ini kalau 5% itu yang tadi gue bilang 5%. Nah, berarti N-nya 5 itu ini nih. R tabelnya 0, R tabelnya itu 0,878. Jauh ya? Jauh. Oh, ini tidak valid berarti soalnya. Oh ya, ini nih tabel. Nah, di sini bisa nah ini tuh N-nya 5, N-nya 6, 7, 8 nih sampai berapapun ada nih ya. Jadi kalian bisa ngambil dari sini juga boleh ya tabel. Dari mana aja sih, yang penting memang itu ini repository UPI ya. Oh, ini satu-satu ya dia ya. 7 ya. Nah, ini nih yang sedikit ini jadinya nilainya minus malah ini ya. Ini cuma 4, ini 5.
6 ya. Nah, nanti kalian bisa, tapi secara umum sih caranya si rumus yang ini kalau kalian mau buat sendiri juga bisa. Maksudnya mau dihitung sendiri seperti ini manual nih bisa nih. Nah, ini validitas ya. Apa kalau misalnya 0,0 sampai 0,2 itu sangat rendah. Berarti ini malah minus ya. Sangat rendah. Ini sebenarnya sih minus itu karena ini ya. Tadi atasnya negatif, tapi sebenarnya ini apa yang namanya tuh harga mutlak ya. Jadi ini bisa aja kita ambilnya itu 0,00688 gitu. Nah, ini jadinya tetap sangat rendah dan tidak valid sih jelas karena ini kan 0,08 ya R oh T sih. Tadi Bu lihat T atau R ya tadi? R kan ya, R tabel ya. Bukan T tabel, R ya. R tabel ini 0,8, ini 0,6 berarti ini tidak valid. Nah, kalau misalnya kalian pusing satu-satu, boleh aja nanti kalian kayak tadi bisa pakai Excel yang sudah ada. Nanti di sini tuh bisa apa kegambar sih langsung hasilnya. Nah, yang ini juga yang tadi Bu contohkan, ini juga sama. Dia ini tuh Excelnya udah ada, tinggal masukin R tabel tuh nanti tinggal di R hitungnya itu muncul sendiri. Nah, paling ini kesimpulannya itu, ini juga kesimpulan juga dia udah dibandingin R tabel dan hitungnya itu valid atau enggak. Gitu sih secara umum. Jadi rumus tadi kalau mau buat manual mungkin bisa aja kayak tadi. Kalau mau uh, download hasil apa langsung Excelnya juga bisa aja sih karena memang yang rumus ini nggak usah dihafal juga sih. Makanya gue juga nggak tahu hafal juga, tapi tahu caranya dari mana gitu kayak tadi. Caranya dari mana, yang mana yang dikali, mana yang enggak, terus nanti hasilnya itu dibandingkan dengan yang tabel dari tabel. Kalau lebih dari berarti valid, kalau kurang dari berarti tidak valid. Nah, tapi ketika valid juga itu ada apa ya kategori. Ini kan 0,6 yang tadi Bu lihat ya. Jadi nanti kategorinya itu ada yang ini contohnya tadi ya. Ada kategori sangat baik, ada nah ini. Jadi kategori nah itu ada tinggi, sangat tinggi, ada cukup, rendah, ada sangat rendah. Kalau ini misalnya yang pertama 0,6 itu tinggi, oh berarti bagus udah mau valid tinggi lagi. Tapi kalau misalnya ini tidak valid ya 0,2 dan sangat rendah, nah itu enggak tidak disarankan diambil gitu ya. Nah ini juga misalnya ada yang valid tapi kecil, misalnya ini 0,5 ini cukup ya, cukup. Nah itu misalnya kalau mau ngambil yang tinggi aja nggak apa-apa, itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya yang cukup juga mau diambil juga nggak apa-apa. Biasanya ada yang valid tapi rendah juga sih. Contohnya ada nggak ya di ini? Nggak ada ya. Nah biasanya ada yang valid tapi rendah. Nah itu bisa dipertimbangkan juga mau diambil atau enggak. Intinya dari hasil validasi kalian bisa menentukan mana soal yang bagus atau enggak. Begitu ya validasi ya. Ada yang mau ditanyakan dulu ya April? Tadi aku jawab lagi insya Oh iya siap siap siap. Oke, Fasya? Iya, Ibu mau nanya, kalau misalkan R hitung sama R tabelnya sama, termasuk valid atau gimana, Bu? Kalau sama persis sih kayaknya enggak ya. Karena ini kan biasanya R tabel itu 3 angka atau 4 angka di belakang koma ya. R hitung juga gitu. Biasanya sih sama persis gitu angkanya sampai di belakang koma 4 angka belakang koma sama persis itu belum pernah nemuin ya. Pasti ada misalnya komanya itu yang keempat angkanya tuh beda gitu. Tapi kalaupun sama, biasanya sih tidak dianggap valid sih, dianggapnya ke yang bawah gitu, ke tidak validan itu. Karena kita kan meminimalisir apa? Kita ngambil kesalahan ya, kesalahan dalam memilih gitu. Tapi kalau memang sama persis gitu, kalau Ibu sarankan sih anggap tidak gunakan aja atau dianggap tidak valid aja gitu. Gitu Pak. Ya, Bu, kasih. Oke. Nah, ini tuh Ibu lihat ke bawah tuh karena
HP-nya di bawah. Jadi mau pengen lihat siapa yang ngomong. Itu oke ya. Ini validitas. Nah, kalau validitas itu kan dihitungnya per butir ya kayak gini nanti dibandingin satu-satu. Tapi kalau reliabilitas ini satu kesatuan soal. Jadi kalau validitas itu kan eh, apa sesuai atau tidaknya soal yang kita gunakan itu ya atau tepat atau tidaknya gitu. Nah, kalau reliabilitas ini tuh apakah tepat nggak soal ini digunakan atau soal ini mengukur siswa kelas 4 SD. Artinya soal ini tuh satu kesatuan soal yang kalian buat. Jadi kalau reliabilitas itu isinya tuh satu. Jawaban itu satu. Jadi cuma reliable atau tidak, tapi bukan dari perbutir soal, tapi satu kesatuan soal. Maksudnya. Jadi 15 soal ini tuh reliable atau enggak gitu jawabannya. Jadi bukan nomor 1 reliable, nomor 2 reliable, nomor 3 reliable. Ini tuh satu kesatuan soal. Nah, contohnya YOSA ini, penelitian ini tuh kan dia 15 soal. Ternyata kan banyak yang valid ya. Nomor ini dia nggak valid. Terus nomor ini nggak valid. Nah, dia ambil yang validnya aja. Yang valid itu cuma nomor 1, nomor 2, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 10, 11, 14, 15. Nah, yang valid ini akan dia uji. Apakah kalau dia uji reliabilitasnya dia reliable atau enggak? Kalau dari yang valid ini itu reliable, ya berarti soal-soal ini tuh udah bisa dipakai gitu. Untuk reliable dulu tapi ya. Nah, contohnya ini kan dia diambil yang validnya aja ya. Ini yang valid dari di atas, terus nah ini juga sama nih. Ini satu-satu nih ya kalau ini. Ini K-nya K-1, M, itu dan sebagainya ya. Nah, ini ternyata nilai reliabilitasnya tuh 0,805. Nah, ini sama ini juga dibandingkan dengan Ertabel ya. Kalau lebih dari reliable, kalau kurang dari ini Ibu ditulis nggak di sini? Itu kecil banget ya. Reliabilitas. Oh udah ya, cuman gitu aja ya. Itu kurang dari tidak reliable. Nah ini contohnya. Nah sama kayak tadi valid, meskipun valid atau tidak itu ada tingkatannya gitu ya. Kategori ini juga sama ada kategorinya. Reliable itu kalau misalnya ini yang 0,8 itu ternyata sangat tinggi. Jadi ini bagus soalnya gitu. Sudah reliable dan kategorinya juga sangat tinggi. Jadi ini bisa digunakan gitu. Nah ini rumusnya ya. Rumusnya sama kayak tadi sih. Kalau di Excel kan tinggal kita masukin ya. Nah, kalau kalian nyari itu pasti di buku rumusnya beda-beda, nggak apa-apa. Yang penting kalian punya rujukan gitu. Jadi ini rumusnya bisa yang mana aja. Pokoknya tinggal masukin ke rumus sama kayak tadi ya. Ini datanya sama, nanti tinggal dimasukin ke rumus, nanti dibandingkan. Ini kayaknya harusnya ada ini dulu deh. Apa kayak tadi R-tabel dulu gitu ya. R-tabel terus baru dibandingkan. Ini nggak ada, tapi harusnya ada. Nah, biasanya kalau kalian download Excel analisis soal, itu sepaket, nggak cuma validitas, tapi ada reliabilitasnya, ada daya bedanya, ada tingkat kesukarannya juga, jadi sekalian gitu. Biasanya orang-orang buat kayak gitu tuh. Oke, bisa ya? Bisa dipahami nggak reliable atau enggaknya? Ini di sini. Mana tadi? Ibu bisa screenshot, nggak ada penjelasannya. Tapi kayaknya ini di materi keberapa tuh Ibu pernah nulis juga ya? Kalau nggak salah Ibu pernah ngasih apa? Eh, teori ini juga Ibu ngambil dari mana gitu sih Bu ini untuk kalian baca gitu. Tapi itu boleh mana aja sih bebas sekali mau pakai yang mana. Tapi ini reliable atau tidaknya itu dari sini. Reliable dipahami nggak yang reliable? Jadi reliable itu satu kesatuan soal reliable atau tidak gitu, tepat atau tidak. Gitu. Halo? Ini antara bingung atau halo halo? Iya, Ibu. Gimana? Cukup pusing? Cukup bisa ya reliable? Insya Allah bisa.
Oke, sama dengan yang tadi. Kalau Excel kan tinggal ngikutin rumus ya. Tapi nanti ini satu kali aja ngitungnya. Ini lebih mudah kalau menurut Ibu dibanding yang validitas kalian banyak ya. Kalau ini kan satu aja. Terus selanjutnya tingkat kesukaran yang tadi juga sama. Jadi tingkat kesukaran itu dalam satu soal nggak boleh soalnya tuh mudah semua atau nggak boleh soalnya tuh sukar semua. Jadi itu ada tingkat kesukaran itu ada mudah, sedang, sukar. Nah, yang ini kita lihat komposisinya gitu. Jadi ketika semuanya udah valid dan reliable, kita lihat komposisinya. Apakah sudah ada mudahnya, sudah ada sedangnya, udah ada sukarnya atau belum. Kalau belum ada, itu kita harus ambil yang mana yang harus diberi dan sebagainya. Kalau udah ada juga kita harus ngambil yang sukarnya berapa, mudahnya berapa, sedangnya berapa gitu. Nah, ini contohnya nomor satu. Ini sesuai rumus ya. Contohnya ini rumusnya yang ini. Rumusnya ini. Ini juga sama. Ini malah lebih gampang. Biasanya si TK ini tingkat kesukaran ketika kita masukin angka-angka ini tuh udah langsung muncul karena dia udah masukin rumus ya. Di sini ini kalau 0 sampai 0,3 itu sukar, 0,31 sampai 0,7 sedang, 0,7 sampai 1 mudah. Yang ini mudah kategorinya, ini mudah, ini sedang, ini sedang, ini sedang, ini mudah, ini sedang. Nah, ini masalah juga karena ternyata di dalam soal itu nggak ada yang sukar. Jadi, padahal kan kita butuh soal sukar juga. Nah, ini juga harus direvisi berarti karena banyaknya sedang, ya kan? Ini sedangnya ada 7 soal. Sedangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangnya 6, mudahnya 3 soal. Sedangkan kita kalau tadi Ibu bilang misalnya ada 3 mudah, 3 juga harus ada yang sukar gitu. Atau 2 mudah ya 2 juga harus ada yang sukar. Biasanya mudah dan sukar itu sebanding jumlahnya. Sedang sisanya yang sedang itu bisa lebih banyak gitu. Nah, ini berarti bermasalah karena harus ada sukarnya. Gimana caranya? Biasanya sih direvisi biar lebih susah. Misalnya yang sedang direvisi biar lebih susah. Biar jadi nanti tingkat kesukarannya susah gitu. Sukar. Nah, ini tingkat kesukaran. Terus satu lagi terakhir, itu daya pembeda. Nah, tadi Ibu bilang tuh daya pembeda itu eh, kelasnya kan pasti kalian uji coba itu biasanya kelas heterogen ya dan wajibnya memang ke kelas heterogen. Kalau kelasnya kayak unggulan semua gitu kan jadinya bingung ya skalanya bagus atau enggak membedakan. Tapi kalau heterogen kan kita ada kelas atas dan kelas tinggi gitu ya. Nah, kelas heterogen ini uji daya beda ini itu harus dibagi. Jadi ada kelas atas, ada kelas bawah. Jadi biasanya dibagi 27% tadi. Ini kan ada 28 orang. Nah, itu diurutkan dari nomor 1 sampai nomor 28 nilai tertinggi sampai terendah. Nah, yang diambil itu ada yang namanya kelas atas. Kelas atas itu misalnya ini 8 orang. 27% kali 8 ya. Berapa orang yang kita ambil di kelas atas? Biasanya itu teori 27 itu di buku Sugiono ya, yang penelitian Sugiono. Jadi kalau misalnya kalian mau penelitian yang lain juga boleh berapa persentasenya ya. 27 per 100 kali 28 ya. 7,56. Oh, berarti dia ambil ke atas ya. Jadi ini ngambil 8 orang kelas atas, ini diurutkan jumlah yang tertinggi ke terendah, diurutkan 8 orang yang jadi kelas atas, ini tulisannya kelas atas, nanti 8 orang juga dari yang terbawah, hitung dari bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ini namanya kelas bawah. Tuh, nah ini ada sum atas tuh maksudnya jumlah yang atas, bawah, yang bawah, gitu. Ini rata-ratanya dan sebagainya. Nah, daya pembedanya itu sama kategorinya nanti juga. Nah, ini 0,5 ternyata kategorinya baik. Ini 0,6 0,5 baik. 1 baik sekali, cukup baik. Nah, berarti ada yang baik, ada yang cukup bagus ya. Nah, ini kesimpulan sih. Ya, ini kan tadi mudah-mudah sedang. Ini diambil atau tidaknya ini ternyata diambil. Nah, ini harus ditambah sih. Kalau diambil semua berarti kalau nggak ada yang salah satu direvisi jadi sukar atau
biasanya sih direvisi sih. Kalau ditambah kan dia harus ini diulang lagi uji cobanya. Tapi kalau misalnya direvisi itu biasanya langsung ke eh, judgement ahli aja sih. Itu sudah memenuhi. Begitu kira-kira untuk analisis butir soal dan dan di penelitian atau di skripsi itu yang paling mungkin salah satu yang paling dipakai ya evaluasi itu yang tentang ini tentang uji coba soal sih. Kalau mungkin nanti kan kalau kalian eksperimen ada statistik ya, uji T dan sebagainya itu di statistik yang dibahas. Kalau dievaluasi itu ya uji coba soal untuk eh, apa skripsi biasanya. Oke, gimana? Sampai di sini, kebayang nggak? Atau bingung? Jangan bingung. Tapi kalau bingung artinya berpikir. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Gimana? April kebayang nggak? Pernah nggak sini mengerjakannya sampai daya beda, tingkat kesukaran daya beda gitu? Belum Ibu kalau daya beda kayak gitu. Oh, karena kemarin statistik aja ya? Iya Ibu. Oke. Tapi kebayang nggak kalau misalnya nanti disuruh soal dan suruh analisisnya? Disuruh nganalisis daya beda ini. Mm-mm. Pusing Ibu. Sih. Iya. Sebenarnya nanti kalau kalau skripsi itu ada pembimbing juga ya yang mengarahkan sih sebenarnya. Tapi kebanyakan nggak tahu ya meskipun misalnya ibu udah ngajarin sekarang nanti pas semester ini semester 5 kan ya? Semester Iya, Bu. 5 tuh dua semester lagi ya 1 tahun lagi tuh kadang bingung ini juga lupa juga. Tapi nggak apa-apa kalau kalian lupa bisa hubungi. Waduh. Eh, Tapi intinya kalian apa tahu prosesnya gitu. Ternyata kalau kita buat soal misalnya, terus kita nggak bisa langsung pakai soal itu. Sebenarnya ini berlaku untuk soal ujian juga ya. Soal kalau nanti kalian jadi guru, soal UAS, soal UTS itu harusnya. Tapi itu soal UAS UTS sudah dari pemerintah itu bagus ya. Kalau misalnya kalian mau yang minimal kalau untuk jadi sekarang jadi calon guru nanti untuk skripsi aja. Kalau skripsi punya kuantitatif dan kalau misalnya memang nanti udah beres pandemi, biasanya sih kalau kalau nggak pandemi kan kualitatif ya diwajibkan ya. Jadi nanti kalian bisa memakai ini cara-cara seperti ini untuk membuat soal yang baik sesuai dengan teori dan juga praktiknya dengan benar. Ya, Ibu belum dapat tadi yang mau nyari itu ya analisis dalam Excel gitu ya. Nah, atau gini aja, kalian cari datanya, perhitungannya, atau ininya ini aja ya, puasnya ngitung ini aja gimana ya? Setuju nggak? Daripada ngisi soal, halo? Ada di ini, coba ya. Halo? Oh ini. Halo Ibu. Mana kalau puasnya ngitung ini? Nah, ini ya nih ada nih dia nih. Nih, rekap. Sampai ada rekapnya coba tuh. Tuh kan nih. Woi, pintar banget nih. Tuh, kalian tuh tinggal ngedit ini angkanya. Oh, kalau ini kayaknya ini deh, apa esai. Esai juga nggak apa-apa. Ini kan dia ada 4, 3, 2 gitu ya. Nah, ini dia langsung ada, lihat kan? Luar biasa kan? Langsung ada kriterianya malah ini. Valid enggaknya, kriteria validitas ini. Terus reliabilitasnya nih, langsung ada ini. Tingkat kesukaran. Nih langsung ada daya beda. Sampai rekapannya ada.
Jadi kalau kalian ganti, contohnya Bu ganti ini. Ganti jadi satu semua coba ya. Nah, tadi Bu nggak tahu ya. Tuh, ini jadi berubah. Harusnya coba ingat-ingat dulu berapa sebelumnya. Biar nanti ketahuan bedanya. Ini sedang sangat tinggi ya. Ini 0,5, ini 0,5, ini 0,8. Coba itu aja dulu. Kita ganti yang ini jadi angka 1 semua. Satu. Atau 1 bisa ganti semuanya. Ini ya. Nah, gini aja deh. Ini. Nih kan, jadi ganti kan rendah. Segampang itu. Gini. Ini kalau jumlahnya sama ya. Kalau beda berarti ini harus dihapus. Ini kalau jumlahnya sama. Nah, kalian ambil aja dulu jumlahnya yang sama. Kayak gini. Ini kan gampang. Ini ininya langsung dapat hasil. Begitu. Ini reliabilitasnya. Ini tinggal ganti angkanya. Terus nanti hasilnya pasti berubah. Contohnya ya. 1, 1. Tuh, pasti berubah kan angkanya. Ini tingkat kesukaran juga sama. Nah, kalau daya beda, nah ini yang harus diperhatikan ini ya. Jangan lupa respondennya harus diurutkan dari yang tertinggi dan ke yang terendah gitu. Jadi ini, tuh kan ini yang tertinggi 26. Nah, ini nih nilainya harus tertinggi sampai terendah diurutkan. Kalau N-nya 40 ini udah bisa dipakai langsung, tinggal ganti. Ini rekapnya, dia malah udah rekap. Sedang, tinggi, rendah. Nomor 6, nomor 5. Ini yang ini jelek. Ini jelek. Cukup. Ini bisa diambil berarti yang ini yang bagus, yang sedang dan bagus. Yang sangat tinggi, sedang, cukup nih bagus. Ini rendah ya. Ya, yang rendah tuh nggak valid. Tadi sesuai dengan mau dicari bandingkan R tabel valid enggaknya juga boleh ya. Berarti ini N40, ini kan R hitung ya. Ini R tabel, ini kurang R tabel berarti R tabel. N40 itu R tabelnya berapa itu nggak ada sih. Keluar. Nanti bandingin ini R hitungnya, ini R tabelnya nanti berapa valid atau tidak gitu. Begitu. Gimana? Ini diam-diam aja. Diam. Gimana? Dipahami nggak? Ibu maaf mau nanya. Boleh. Excel yang ini tuh yang udah template ini tuh Excel yang udah ada rumusnya, yang langsung ada rumusnya apa kita ngitung sendiri itu teh Bu? Ini udah ada rumusnya. Kita tinggal masukin data aja. Kita tinggal masukin nilai siswa aja di sini. Nilai siswa nomor 1 berapa, nomor 2 berapa, skor siswa gitu. Kita tinggal masukin skor siswanya. Oh, berarti Ini. beda sama Excel yang biasa tadi ya Bu ya? Ya, kalau tadi kan ibu coba manual, ibu coba ngitung satu-satu gitu. Kalau ini biasanya kalau kalian download tuh biasanya banyak yang kayak gini nih, banyak. Kadang ibu juga ibu pas belajar sih manual, cuman kalau pas mau penelitian gitu kan pusing ya. Kalau datanya kemarin ibu ngitung 317. Lama ya kalau satu-satu. Pakai ini kan gampang, tinggal tambahin tab apa sih, insert copy cell gitu ya. Terus nanti tinggal di sesuaikan. Tapi ini udah bagus. Udah maksudnya kalau kita tambah atau kita kurangi dia udah otomatis berkurang karena ini udah pakai apa tuh kayak di F4 itu si rumusnya tuh ya. Jadi nggak berubah-berubah tuh kayak gini nih. Nah, nih di sini tuh. Jadi dia
kalau kita ganti tuh dia berubah sendiri. Terus kalau kita hapus atau kita kurang itu biasanya sih tetap rumusnya itu, jadi tetap berlaku gitu. Jadi kalau ini kita tinggal masukin ini aja, yang Ibu download ini ya, kita tinggal masukin skor siswanya aja. Kalau ini kan untuk 25 soal dan 40 responden. Tuh bayangin ini kalau Ibu hapus, pasti ini nggak ada jawabannya. Tuh, ya kan? Karena nggak ada nilainya. Kalau Ibu masukin nilai, di 1, 0, 1, 0 gitu ya. Pasti nanti ada nilainya. Tuh kan? Sangat tinggi gitu. Gitu, siapa tadi? April. April ya? Bukan. Iya, April, Bu. Ya, gitu April. Jadi kalau yang Ibu download ini dia udah dimasukin rumusnya, kita tinggal cuman masukin data yang kita apa? Mau analisis aja. Skor siswa sih biasanya yang mau kita masukinnya itu biasanya skor siswanya soal gitu. Yang di sini yang kosong ini yang kita masukin. Nomor S itu S1 tuh soal pertama, soal kedua, soal ketiga, soal keempat, soal kelima. Ini nama siswanya sebelah kiri responden 1, responden 2 gitu. Jadi kayak tadi responden 1 nomor 1 benar atau enggak, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Atau kalau esai nomor 1 skornya berapa, nomor 2 skornya berapa, 3 berapa gitu. Seperti itu. Ini juga sama, variabilitas juga gitu. Ini juga ini dihapus, tinggal nanti kita masukin skor yang kita, nanti keluar reliable atau enggak. Tingkat kesukaran juga sama, gitu. Daya pembeda sama, cuman bedanya daya pembeda ini harus diurutkan dari yang tinggi ke yang terendah. Gitu, April. Dipahami? Ah, gimana? Oh, Ibu kirain April tuh aplikasinya beda sama kayak Excel yang biasa. Sama berarti, Bu. Enggak, sama. Ini tuh Excel biasa, cuman dia itu udah masukin rumusnya gitu loh. Jadi kita tuh udah Oh, masukin rumusnya sama dia gitu. Tapi tetap Excel. oh, kirain April beda, Bu. Enggak sama. Jadi kayak tadi Ibu kan tadi nyobain nih, terus Ibu buat kan sebenarnya tadi Ibu juga bisa angka satunya diganti jadi berapa dan nah Ibu share aja ke Google. Mereka kalau mau pakai ya udah pakai itu aja, cuman di angkanya diganti gitu. Sama dia juga ini buatnya kayak gitu. Jadi dia buat rumusnya di Excel, terus dia share di Google. Kalau ada yang mau pakai tinggal ganti aja skornya gitu. Jadi gampang kan? Gampang banget. Jadi Ibu izin berbicara, sebetulnya lebih gampang yang ini berarti ya Bu, yang udah ada rumusnya daripada yang tadi manual Ibu. Ya iyalah. Iya, cuman kalau misalnya disuruh manual kayak tadi satu-satu. Tapi kalau mau gampang ya tinggal cari, terus tinggal masukin kayak gini. Tuh mereka juga nih sebelum jadi kan tahapannya sampai tadi kan. Nah, tapi orang baik ini tuh mereka men-share hasil yang sudah mereka buat. Biar digunakan orang lain. Dan ini banyak sebenarnya sih, Ibu juga dari dulu banyak yang kayak gini tuh banyak. Jadi kalian bisa searching sih untuk cari apa Excelnya. Ini Excel biasa gitu. Jadi kalian tinggal masukin skornya. Kalau tadi kan satu-satu ya lumayan pusing ya. Kalau misalnya cuma 5 kan tadi lumayan gampang. Tapi kalau misalnya uji coba beneran kan nggak mungkin cuma 5 kan. Minimal kan puluhan ya. Nah itu kalau misalnya pusing ya udah pakai aja. Ini kan 40 nih. Atau misalnya ada yang 30 juga ada dan sebagainya. Itu tinggal dihapus aja. Itu Anissa. Gampang kan sih? Sekarang bisa bilang gampang Bu, tapi nanti Oh iya benar. Tapi nanti yang dimasukin. Sebenarnya yang paling penting itu memang bukan hafal rumus ya. Dari kalian itu kalian untuk menginterpretasikan hasil sih yang paling penting. Makanya kenapa Ibu bolehin kalian pakai ini, karena ya
kayaknya buat ngafalin rumus untuk apa juga gitu. Karena kan sekarang bahkan sebenarnya kalau di SPSS kalian kan nggak perlu ngitung kayak gini. Kalian cuma klik, correlate, misalnya analyze, terus nanti masuk signifikansinya berapa dibandingkan gitu doang SPSS. Cuman karena memang waktunya terbatas juga kalau bahas SPSS kan lumayan ya. Maksudnya kalian harus punya aplikasinya dulu, terus harus tahu cara pakainya, baru bisa bahkan cara ngisinya dulu gitu. Terus kalau Excel kan udah pasti bisa ya. Jadi tinggal eh, cara pakainya aja kalau Excel. Tinggal bahkan kalau ini udah ada rumusnya, tinggal dimasukin nilai-nilai kalian ini. Atau gini aja, ini Bu share, don't share. Kalau kalian kemarin itu, don't share ya. Kalau kalian yang kemarin itu kan pernah buat soal ya. Itu berapa soal? Ada yang buat 25 soal nggak? Yang PG. Atau yang saya nggak mungkin nih, kayaknya 25. Yang dibuat 30 soal. Ada yang masih inget nggak? Gimana ya? Pernah buat soal belum sih? Pernah kan? Sudah Bu, pernah. Berapa soal itu yang dibuat? 25. Nah, itu kan cocok nih yang sama yang ini juga. Stop share dulu. Apa sih namanya? Evaluasi. Evaluasi. Ini kalian bisa cari, misalnya kalau yang ini pusing, cari yang di Google, yang lain juga boleh. Kalau misalnya mau disamain apa disesuaikan rumusnya juga boleh. Coba Ibu dan Ibu kirim. Nah, kalian boleh cobain ini. Tapi kemarin juga nggak ini ya, nggak uji coba ya. Karena siswa tadinya Ibu mau minta kalian uji coba, tapi kan kalau lagi pandemi juga, maksudnya siswa juga kalaupun yang ke sekolah tuh sedikit kan 50% atau bahkan masih ada yang online gitu. Jadi ya udah yang pandemi ini tuh yang penting tahu caranya aja. Tapi kalau misalnya nanti mau penelitian kan harus ngambil data dan sebagainya kan harus tahu kan. Nah, tapi caranya yaitu ketika kalian ngisi soal, soalnya dijumlahin apa nomor satu benar atau tidaknya itu dimasukin tadi ke skor tadi, terus dimasukin ke Excel yang tadi udah nanti dapat hasilnya valid atau enggak gitu, rebel atau enggak, tingkat kesukarannya tinggi, sedang, mudah sukar, daya bedanya baik atau tidak gitu. Seperti itu. Oke. Oh, April teh ini kayak ini ya. April kenal nggak Nadia? Kayak mirip Nadia ya? Atau adanya? Adik April bukan di Unpas, Bu. Oh, bukan. Enggak, kakak. Berarti dia udah lulus. Kakak. Oh, enggak. April kakaknya udah nikah. Oh, bukan. Dulu ada yang kayak gitu, yang mirip. Terus pas itu ternyata bener adiknya. Ini bukan ya? Bukan. Nggak tahu. Oke. Gitu. Seperti itu kira-kira. Ada yang mau ditanyakan dulu? Lagi? April ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, berarti UASnya kita kayak tadi, Bu. Mau nggak? Ibu belum bikin soal UAS soalnya. Baru ngasih soal hasil UTS aja tadi sama Pak Johan. Tapi udah beres. Soal UAS. Ibu belum ngasih soal UAS. Biasanya sih kalau kalian mau ini buat analisis soal ini. Jadi nanti jawabannya tuh kayak gini, kayak tadi yang ini. Kayak yang jadi kesimpulan ini. Mau nggak kalau soalnya UASnya kayak gitu? Kalau mau Ibu boleh
aja nanti Bu cek hasilnya. Tapi harus beda-beda setiap orang. Gimana? Kayak gini nantinya berarti. Ini kenapa laptop sampai nggak bisa? Nah, jadi nanti jadi kalau mau soalnya ini dari sekarang dikerjainnya, nanti pas UAS dikumpulkan gitu. Jadi pas UAS langsung dikumpulin. Nah, ini jadi nanti isinya lampiran hasil uji coba. Nah, ini lembar validasi uji coba. Ini ngarang aja, misalnya siapa tanda tangannya gitu, temen aja atau siapa aja gitu, nggak apa-apa. Valid enggaknya. Atau ini nggak usah juga nggak masalah. Tinggal ini aja yang penting uji validitas. Nah, ini yang kayak gininya ada kayak tadi ya pokoknya kesimpulan data gini, terus solubilitas, nanti kesimpulan kayak tadi daya beda, tingkat kesukaran, daya beda. Nah, kalau mau UASnya ini berarti dikerjainnya dari sekarang, nanti pas jadwalnya UAS tinggal dikumpulin aja dan tinggal ibu nilai apakah yang kalian kerjakan sudah benar atau tidak gitu aja. Gimana? Atau mau ngerjain soal aja biar nanti ibu buat soal lagi. Halo? Ini mata jadi agak perih depan layarnya. Gimana? Nggak ada masukan? Ibu, Ya, gimana nih, Kak? kalau soal aja gimana? Tapi nggak tahu yang lainnya. Soal aja, oke. Ibu nanti yang lainnya gimana? Takutnya kurang setuju. Yang lain ada nggak? Iya Bu, soal aja. Ya. Oke, soal aja. Tapi kalau apa sih suara dari April ya, Bu? Ini mah nah, April pengennya yang ini. Mau yang ini? Oh, Ada sama titik. Novia, Bu. Ini Novia juga lagi Zoom sama lagi Google Meet. Tapi nggak bisa. Tapi Novianya mana? Nggak ada, Bu. Nggak ada sih. Aduh, nggak ada AC. Sebutlah. Dengerin sama April. Masa sih? Masa sama ibu nggak ada AC? Tapi ini nggak ada yang masuk loh. Masuk tapi keluar lagi. Iya tadi udah masuk. Terus dia keluar lagi. Oh, terus nggak bisa masuk lagi? Ini dia masuk lagi, Bu. Emang males anaknya. Ini Enggak, Bu. oh ini. Oh iya benar. Ini baru bisa masuk lagi. Oh jadi Novia bareng April. Iya, Ibu. Aduh, suaranya jadi daun. Oke. Oke, jadi mau yang ini. Yang lain gimana? Ada yang minta di ACC. Oh iya. Kalau share screen Google Meet itu kan ini apa sih? Kayak layarnya kita nggak ke Google Meet ya. Nah, makanya kalau mau akses itu ibu harus balik ke Google Meet dulu. Jadi tadi nggak balik ke Google Meet, jadi telat ACC-nya. Gimana yang lain? Yang lain mau soal atau mau ini analisis soal? Kalau analisis soal kayak yang di ininya. Jadi nanti kalau analisis soal kalian dari sekarang kerjainnya pas hari H UAS, nanti ada jadwal UAS, udah tinggal di-upload aja. Kalau soal ya seperti biasa nanti Ibu masukin soal di waktu UAS. UAS ini sekarang itu 35% ya paling banyak. Dulu kan 50% ya, itu kan tugas 30%. Jadi sekarang itu UTS 25, absen. Ibu lupa ya. Absen 15 ya. UTS 25 ya, benar nggak sih?
kalau nggak salah absen 10, UTS 25, tugas 35, tugas 30, UAS 35. Gitu. Jadi tugas sih lumayan. Jadi presentasinya lebih banyak tuh. Kalau dulu kan tugas sedikit ya, kalau sekarang tugas. Jadi kalau nilai UAS nggak terlalu ini juga. Tapi cukup berpengaruh sih. Jadi gimana? Mau yang mana? Tadi kan udah 2, Ayu sama Anissa tuh soal. April sama Novia tuh bentar. Sebentar ya. Gimana yang lain? Yang lain adakah suara ini? Gimana? Fasya gimana? Fasya, Tasya, Sya ya. Fasya, Tasya, terus apa ini? Dina, Salsabila, Rahma, Hilda, Rinda, Namira, Ina, Salsabila lagi. Ada 2 ya Salsabila. Dinda, Novia, Rida, Amalia, Salsabila lagi. Ada 3. Sarah Salsabila ini. Cynthia. Halo? Gimana? Soal aja Ibu. Iya, Ibu soal. Bu soal. Oke. Oke. Kalau gitu nanti Ibu buat soal di e-learning. Belum ada jadwal ya. Nanti setelah ada jadwal ya di Ibu buat soalnya. Nanti soalnya seperti biasa Ibu buat di e-learning. Oke. Kalau gitu untuk pertemuan hari ini cukup atau ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi soal UASnya soal aja ya. Nanti Ibu buat soal di e-learning seperti biasa. Kalau sampai saat ini kan pertemuan terakhir yang absen udah aman semua berarti? Ibu, kalau Anissa lupa yang minggu kemarin. Lupa minggu kemarin? Iya, nggak absen. Kan. Nah, tapi jadi kalau misalkan nggak ada itu mah nggak apa-apa, Bu. nggak di absen nggak apa-apa. Sebenarnya sih kalau Ibu sih bisa aja ngabsenin di sini hadir gitu ya. Tapi karena ini kan udah masuk ke situ akademik, nah Ibu tuh nggak bisa ngerubah situ. Nah makanya kalau kalian kurang absen itu harus laporan ke Pak Ali, ke DHD, dan harus minta perbaikan absen ke Ibu gitu. Jadi nanti Ibu tanda tangan format perbaikan absen, nanti kalian ngasihin format itu ke Pak Ali, biar nanti Pak Ali mengubah absen kalian di situ akademik gitu. Karena yang paling penting itu di situ sih. Kalau di e-learning penting juga, cuma nanti yang di situ yang diambil presentasi gitu. Jadi kalau ada perbedaan di situ dan di e-learning itu yang diambil mana yang di situ gitu. Jadi kalau di sininya kurang harus diperbaiki. Karena kalau di sini bisa aja misalnya Ibu di sini yang lupa misalnya Nisa kemarin lupa terus Ibu hadirkan gitu, Ibu bisa ngehadirkan di sini. Nah, tapi di sini bisa berubah, tapi di situ bisa berubah gitu. Tapi kalau Anissa kurang 1 nggak masalah kan? Iya, Bu, nggak masalah, cuman 1 dah. Ya, oke. Kalau 1 sih nggak, kali 90 kan. Ya, Bu.
97 gitu, paling sedikit ya. Tapi kalau yang lain ada yang udah yang ini enggak yang bermasalah kurang dari 80 atau semuanya udah aman ya? Aman, Bu. Oke, sip. Alhamdulillah kalau gitu. Karena di apa online ya, di pembelajaran di e-learning ini kadang kan tidak ini ya, situ itu nggak sinkron sama learning gitu. Jadi biar diatasi dari sekarang kalau memang ada itu. Tapi kalau nggak ada ya alhamdulillah. Jadi aman semuanya, bisa UAS semuanya, insya Allah nanti apa bisa keluar nilainya bagus-bagus semuanya. Oke, itu aja paling. Ada lagi yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Sudah cukup atau ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup, Ibu. Oke, cukup ya. Ya. Kalau gitu pertemuan hari ini sekaligus penutup pertemuan kita di semester 5 berarti ya. Di semester 5 Ibu mohon maaf sangat meminta maaf ke kalian karena memang tidak maksimal juga, kalau memang tidak maksimal juga dalam pembelajaran semester ini ya, sinkronus maupun asinkronus gitu. Jadi mudah-mudahan kita ketemu di mata kuliah yang lain, kita bisa mudah-mudahan sih udah mulai ini juga ya, asinkron di kampus juga, meskipun memang sekarang masih uji cobanya yang kelas yang mahasiswa baru dulu kayaknya. Jadi kalian masih belum bisa jalan-jalan ke kampus, tapi nggak tahu mungkin nanti semakin lama pasti semakin banyak yang boleh luring ya. Jadi sekarang masih rencananya masih yang baru-baru dulu, mungkin nanti yang angkatan-angkatan lama bisa menyesuaikan seiring pandemiknya berakhir gitu. Oke, nanti UASnya disesuaikan dengan jadwal dari fakultas aja. Untuk hal lainnya mungkin bisa ditanya ke Ayu ya, atau di grup ya. Tapi kalau untuk kisi-kisi pasti bang sama Pak Taufik ya. Jadi kalau Pak Taufik gak ngasih kisi-kisi, Ibu juga nggak akan ngasih kisi-kisi karena kan harus sama ya. Kalau Pak Taufik ngasih, berarti Ibu ngasih. Di sini sih sama-sama Pak Taufik soalnya. Jadi nanti dikomunikasikan sama Pak Taufik. Kalau nggak ada berarti semuanya nggak ada. Kalau ada berarti semuanya ada gitu. Oke, cukup ya. Oh, siapa yang keluar? Rahma. Kalau tidak lagi, terima kasih untuk sinkronus hari ini. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat ya, semuanya sehat. Kita ketemu lagi di kampus di waktu yang belum bisa ditentukan, tapi mudah-mudahan secepatnya kita bertemu di kampus gitu. Terima kasih untuk semuanya, Ibu Akhiri. Ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.